Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Mersinino. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi web profil personil yang saya kembangkan untuk memenuhi tugas praktikum. Saya juga akan menjelaskan di sini yang pertama proses sinkronisasi repository ke GitHub, lalu yang kedua ada demo aplikasi, web profil untuk user, lalu yang ketiga ada demo aplikasi, admin include, lalu yang terakhir ada penjelasan struktur kode aplikasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa semua ini bisa dilakukan hanya jika kita menjalankan XAMPP Control Panel dan menyalakan Apache dan MySQL. Baik, saya akan lanjut menjelaskan cara sinkronisasi ke repository di GitHub. Sebelumnya saya sudah melakukan sinkronisasi project ini ke GitHub agar saya bisa bekerja sama dengan anggota kelompok saya dan supaya dosen bisa melihat versi terbaru aplikasi saya. Meskipun saya sudah melakukannya, di bagian ini saya akan tetap menjelaskan caranya sesuai instruksi tugas. Berikut langkah-langkahnya, yaitu adalah saya pertama memasukkan nama bebas seperti misalnya di sini saya akan memasukkan website profil, lalu dengan deskripsi yang suka-suka hati Anda ya. Di sini saya akan klik create profil, create repository, sorry. Lalu di sini saya akan melakukan uploading an XCC file. Baik, lalu di sini saya bisa choose file. Nah, lalu di sini saya bisa cari di mana file yang coding yang sudah saya buat. Misalnya di sini saya buatnya di SAPP, htdocs, lalu di sini saya ada di PIBS underscore main. Namun karena saya sudah melakukannya, saya tidak akan melakukannya lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan web profil milik saya. Baik, pertama-tama di sini tampilan untuk misalnya belum ada data user yang belum dimasukkan. Jadi di sini tampilan ketika data user atau user di dalam website ini di dalam database belum ada. Jadi tampilan seperti ini. Ada tombol buka halaman admin. Di sini saya akan klik. Nah, di bagian admin ini kita bisa mengisi user, biodata, lalu ada pendidikan, lalu ada pengalaman, keahlian, assign, dan footer. Nah, yang kita isi ini nanti akan masuk ke website yaitu adalah index.php saya, yaitu yang tadi. Baik, di sini saya akan langsung saja mendemonstrasikan contohnya. Di sini misalnya saya ingin membuat user. Di sini saya ingin memasukkan NIM. Nah, di sini NIM adalah sebagai identity atau sebagai primary key. Jadi di sini di setiap tabel ini dia memiliki NIM yaitu sebagai identity-nya. Di sini saya akan mengisi NIM-nya dari NIM saya, nama saya, lalu di sini saya akan mengupload foto saya. Baik, di sini juga kita bisa edit seperti berikut, dan kita juga bisa hapus, maka akan muncul notifikasi untuk menghapus seperti berikut. Baik, selanjutnya saya akan mengisi form input biodata dengan NIM saya, lalu di sini dengan judul saya. Saya di sini judulnya biodata, yaitu supaya cepat saya sudah menyiapkan di sini. So, ada di sini ada nama misalnya, nama Farhan Marcelino. Oke, next. Lanjut lagi misalnya kita di sini pengen buat yang banyak ya misalnya. Sini masukkan NIM, judulnya sebagai judul. Saya masukkan NIM saya. Lalu di sini saya ingin memasukkan misalnya program studi asik dengan isi sistem informasi. Baik, jika sudah saya ingin lanjut ke pendidikan. Nah, di sini sama juga saya mengisi awalnya dengan NIM, lalu di sini institusi saya, lalu di sini saya akan mengisi SMK Yadika 5, dan tahun segini. Lanjut ke pengalaman sama juga semuanya sama. Sini pengalaman saya, ini kayak gitu. Jadi saya sudah menyiapkan. Baik, kita ke lapangan. Di sini saya sudah menyiapkan juga.
Baik, lalu lanjut ke keahlian. Di sini saya masukkan NIM saya, masukkan judulnya. Saya di sini keahlian saya HTML. Sebenarnya kita tidak perlu isi bagian isi ini, guys. Jadi kita bisa langsung simpan saja di sini. Seperti contoh berikut. JavaScript. Lalu di sini misalnya CSS. Oke, aside ini nanti akan muncul di bagian kanan website kita. Ini merupakan isi hobi atau yang kita suka dalam hidup gitu misalnya. Misalnya di sini saya suka bermain basket. Di sini saya juga suka tentang fotografi. Lalu untuk footer ini bisa masukkan nih. Lalu di sini kita akan masukkan link Instagram atau link YouTube. Ini untuk media sosial saya. Lalu di sini kita bisa masukkan copyright-nya. Di sini quote bisa apa aja, cuma saya akan masukkan seperti ini. Baik. Oke, baik. Jika sudah terisi semua, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita tinggal klik kembali ke profil, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada foto saya, sudah saya isi tadi. Lalu di sini ada nama saya sebagai user saya. Di sini juga ada eh, profil saya. Di sini kita bisa memasukkan berbagai user. Untuk 2 user, 3 user bebas, maka ia akan muncul di sini ada banyak usernya. Lalu di sini ada biodata saya, biodata yang sudah saya isi tadi. Lalu di sini ada pendidikan yang sudah saya isi tadi. Lalu di sini ada pengalaman dalam proyek saya. Lalu di sini ada keahlian saya. Lalu di sini di kanan ada bagian hobi saya. Lalu di bawah tentu saja ada footer yang mencakup media sosial saya. Dan di sini ada copyright-nya juga. Baik, sekarang saya akan masuk ke bagian penjelasan coding aplikasi yang saya buat. Secara umum, aplikasi saya terdiri dari 4 file utama, yaitu koneksi.php untuk koneksi database, lalu yang kedua ada index.php sebagai halaman profil utama, lalu yang ketiga ada admin profile.php, ini sebagai CRUD admin, lalu ada style CSS sebagai tampilan utama website. Yang pertama saya akan menjelaskan di sini koneksi.php. Isi file ini hanya beberapa baris untuk menyambungkan PHP dengan database MySQL. Saya mendefinisikan host, user, lalu ada password di sini. Lalu di sini ada nama database-nya yang sudah sesuai dengan database yang ada di PHP admin. Yang di sini adalah database underscore profil. Lalu di sini saya juga coba cek koneksi dengan membuat new MySQL. Lalu disimpannya ke $db. Oke, lanjut ke index.php. Ya, saya di sini include koneksi, lalu cek apakah table users sudah ada datanya atau belum. Jika belum, maka ia akan menampilkan pesan belum ada user. Kalau sudah ada, saya tentukan name yang aktif atau dari data user yang pertama. Setelah itu, saya ambil data biodata, pendidikan, pengalaman kalian, hobi dan footer berdasarkan name tersebut. Jadi, data yang tampil selalu milik user yang sedang dipilih. Baik, langsung yang ketiga. Di sini yang ketiga, saya include koneksi, lalu membuat array konfigurasi $config underscore tables yang berisi daftar table yang dikelola oleh admin. Di sini ada table untuk kelola table users, di sini ada kelola untuk table biodata, table pendidikan, table pengalaman, table keahlian, table assign, table footer, dan seterusnya. Dengan ini, satu file CRUD bisa mengelola semua table sekaligus. Tidak perlu file CRUD terpisah, table aktif diambil dari URL dan form admin dibangun otomatis berdasarkan konfigurasi termasuk input text. Oke, terakhir ada style CSS. Saya buat tema dengan warna gelap, yaitu flexbox untuk layout, dan beberapa media query yang responsif seperti di bagian ini. Bentar, ini di bagian ini. Agar bisa responsif di HP maupun laptop ataupun tablet. Untuk halaman admin sendiri, saya tambahkan kelas sendiri yaitu .admin strip page sehingga tampil seperti dashboard 2 kolom. Begitu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.